Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eko Saputra, NPM 2051010307. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian perbankan yang penelitian saya berjudul pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas ROA dengan pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebagai variabel mediasi pada PT Perbankan Syariah Indonesia Tbk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Jadi kenapa saya memilih judul ini? Karena saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara dana pihak ketiga terhadap profitabilitas, yaitu dengan sebagai perantaranya saya itu menggunakan variabel mediasi, yaitu pembiayaan mudharabah. Oke, lanjut ke bab 1, yaitu yang pertama yaitu ada pendahuluan. Sebagai lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi keuangan, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga atau DPK dan menyalurkan dana yang diterima dari pihak yang kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut atau defisit. Baik, di situ terlihat tabel, yaitu permasalahan dari yang penelitian yang saya lakukan ini, yaitu dari tahun ke tahunnya ada naik turun presentasenya baik dari DPK, ROA maupun pembiayaan mudharabah tersebut yang disalurkan. Oke, pada gap penelitiannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Rian Paradesha tahun 2012, Sandi Kusnandar dan Imam Kurniawan pada tahun 2014, yaitu menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Erlan Kurniawan dan Komisah Nur Hidayah menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Serta pada penelitian yang dilakukan oleh Parsal Muhammad Fikri dan Wirman, Dewi Bulansari dan Muhammad Yusuf Ansori menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Dan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Sabati Amajida dan Osmat Muthoher, yaitu menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROA. Tetapi pada penelitian lain yang dilakukan oleh Cut Faradila dan Muhammad Arfan dan Sabri menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Baik, lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori dan pengajuan hipotesis. Di sini jadi saya mengambil teori yang pertama, ada teori Swedership teori, dan yang kedua ada pembiayaan bagi hasil, yang ketiga ada pengertian dari profitabilitas, yang dimana variabel saya terdapat 3 jenis variabel, yaitu dependent, independent, dan variabel mediasi. Yang bertindak sebagai variabel independen adalah dana pihak ketiga, yang sebagai dependent adalah profitabilitas atau ROA, dan yang sebagai variabel mediasi adalah pembiayaan mudharabah. Baik, ke landasan teori yang pertama, yaitu teori Swedership teori. Ada teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama dan kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologis dan sosiologi yang dirancang, yang dibangun atas asumsi fisiologis mengenai sifat manusia atau pada hakikatnya dapat dipercaya. Yang kedua, yaitu pembiayaan, teori pembiayaan bagi hasil, yaitu pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri sendiri ataupun secara lembaga. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang ditunjukkan dalam rumus ROA atau Return on Asset. Baik, lanjut ke selanjutnya, yaitu di pengajuan hipotesis atau praduga uji dari penelitian saya tersebut. Yang pertama, H1, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA, dan H2, DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah yang disalurkan, dan H3, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROA. Yang terakhir yaitu H4, pembiayaan mudharabah memediasi hubungan antara DPK terhadap profitabilitas ROA, yang dimana dari 4 hipotesis tersebut sudah tercantum
penelitian terdahulu yang untuk menguatkan apabila penelitian saya tersebut benar atau tidaknya dari dugaan hasil hipotesis tersebut. Baik, lanjut ke selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama di sini ada waktu dan tempat penelitian. Waktu yang dilakukan saya untuk melakukan penelitian ini yaitu dari awal pertama dimulainya mata kuliah metode penelitian perbankan tersebut, dan tempat penelitiannya saya melakukannya di Otoritas Jasa Keuangan. Dan selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan saya menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitiannya saya menggunakan data yang saya ambil dari website OJK. Selanjutnya yaitu ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Dan selanjutnya ada definisi operasional variabel, yaitu yang di dalamnya terdapat variabel dependent, independent, dan variabel mediasi. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan teknik analisis data secara statistik, yaitu di mana data yang digunakan dalam penelitian tersebut angka, dan penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh dari hubungan antar variabel tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Yang pertama itu, yang selanjutnya ada uji prasyarat analisis. Nah, dalam uji ini terdapat uji yang pertama yaitu uji normalitas. Yang kedua ada uji simultan atau uji F, dan yang selanjutnya ada uji T, uji parsial. Selanjutnya yaitu ada uji koefisien determinan atau R2, dan selanjutnya ada pemilihan model terbaik. Yang pertama itu ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Langridge multiplier, dan yang ketiga ada uji Common Effect Model atau CEM. Dan selanjutnya ada uji Fixed Effect Model atau FEM. Yang selanjutnya ada Random Effect Model atau REM. Baik, itulah tadi sekian singkat penjelasan dari judul proposal metode penelitian perbankan saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf, bila Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.